kita hidup di era yang penuh dengan perubahan, di mana perkembangan kota-kota besar semakin pesat. Urbanisasi telah menjadi fenomena global yang membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya di daerah pinggiran kota. Pertanian pinggiran yang dulu menjadi tulang punggung suplai pangan lokal, kini menjadi tantangan besar petani dalam mempertahankan produktivitas yang berkelanjutan. Semuanya akan dibahas secara gamblang oleh Bapak Setriadi Pratika Mulya, dosen Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University. Urbanisasi ini merupakan salah satu proses peningkatan populasi di wilayah perkotaan, gitu ya. Akibat dari proses peningkatan populasi ini biasanya menyebabkan perluasan perkotaan. Ada proses transisi dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan, gitu. Kalau kita sering mendengar di definisi-definisi yang sering kita dengar sebelumnya itu adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ini urbanisasi yang sering kita dengar ya. Itu merupakan salah satu saja penyebab dari proses urbanisasi. Tapi sebenarnya makna urbanisasi itu cukup luas ya. Tadi saya sampaikan ada perluasan perkotaan ya. Itu salah satu saja. Nah, ini menarik yang belum banyak orang ketahui ya, bahwa tadi saya sampaikan ada proses transisi, urbanisasi itu adalah proses transisi dari pedesaan ke perkotaan. Nah, zona transisinya tadi dari pedesaan ke perkotaan itu disebut dengan pinggiran kota kalau dalam bahasa Indonesia kita ya. Kalau di nomenklatur lainnya dalam bahasa Inggris itu ada yang menyebutnya periurban gitu. Ada urban fringe, ada urban periphery, ada suburban begitu ya. Nah, ini nomenklatur yang banyak digunakan ya di nomenklatur secara umum, secara global gitu. Itu mirip-mirip istilah atau definisinya. Nah, wilayah periurban ini sebenarnya kalau kita katakan sebagai wilayah pedesaan itu juga tidak tepat karena karakteristiknya bukan dominansi pertanian begitu ya. Kalau kita katakan perkotaan juga tidak masuk juga karena sebagiannya ada pertanian di situ gitu, tidak mencirikan karakteristik perkotaan. Nah, makanya ada nomenklatur khusus yang disebutkan di sini adalah wilayah pinggiran kota gitu. Iya, baik. Untuk pengaruh terhadap lahan pertanian ini kan kita tahu bahwa di dalam wilayah periurban tadi ya, selain lahan terbangun, itu juga ada pertanian gitu ya. Mereka saling berdampingan. Kalau kita membayangkan itu seperti ada sawah kemudian langsung ada perumahan begitu. Dan itu tempatnya banyak di mana-mana begitu ya. Nah, kawasan-kawasan seperti itu yang menyebabkan wilayah pertanian ini mendapatkan tekanan yang besar begitu. Nah, lahan pertanian yang ada di wilayah transisi ini memiliki kerentanan yang berubah tinggi tadi karena tekanan dari urbanisasi tadi ya, yang menyebabkan dia harus bertahan gitu ya di tengah tekanan ekonomi yang tinggi begitu. Nah, karakteristik lagi lahan-lahan pertanian atau misalnya pertanian periurban itu di Asia gitu dengan di Eropa, Amerika itu sangat berbeda. Kalau kita lihat di sekitar Jakarta saja, itu ada wilayah-wilayah seperti di Karawang, Bekasi yang merupakan sentra-sentra produksi pangan, itu merupakan wilayah periurban begitu, dari Jakarta. Sedangkan kalau kita lihat di Eropa itu sentra-sentra produksi pangan mereka gitu ya, gandum dan sebagainya itu biasanya jauh sekali dari pusat kota. Nah, inilah keunikan, kekhasan wilayah periurban yang ada di Indonesia ya, ini atau khususnya di Asia begitu. Ya, dampak terhadap petani, saya kira kalau kita lihat dari sisi dampak
negatifnya begitu ya. Tentunya petani karena lahan-lahan yang ada di wilayah periurban itu terfragmentasi ya, dari di mana-mana begitu ya, tersebar begitu. Ya tentunya jaringan kelompok taninya dan sebagainya itu lebih sulit ya untuk bisa dikoordinasikan begitu dibandingkan di wilayah pedesaan yang lebih terkumpul dan sebagainya. Nah, yang kedua dari sisi dampak negatifnya yang kedua adalah petani itu karena tekanan urbanisasi tadi biasanya keinginan untuk beralih pekerjaan itu tinggi gitu ya. Bayangkan saja wilayah periurban di Jakarta kita ini, Bekasi dan Karawang itu merupakan wilayah yang memiliki UMR paling tinggi. Nah, ini yang menjadi tantangan petani ya, dampak negatif dari urbanisasi ini terhadap petani sendiri. Tapi dampak positifnya tetap ada ya. Kalau kita lihat kedekatan wilayah pertanian dengan kota itu kan memberikan akses lebih terhadap pasar ya, akses terhadap informasi gitu ya. Iya, untuk masalah lingkungan ya, terutama dari proses urbanisasi, saya kira ini tidak hanya terjadi di wilayah periurban saja ya. Di wilayah pertanian pedesaan maupun di wilayah perkotaan itu juga pasti terjadi juga ya masalah-masalah lingkungan ya, pencemaran air, polusi dan sebagainya itu pasti juga terjadi. Tapi yang paling menarik yang perlu saya garis bawahi bahwa pertanian periurban itu sebagai green infrastructure, sebagai infrastruktur hijau, atau bisa sebagai catchment area gitu ya, sebagai daerah tangkapan air. Coba bayangkan bahwa kalau wilayah tangkapan air itu tidak ada atau bahkan hilang gitu ya, ya karena proses urbanisasi yang terjadi tadi, bagaimana nasibnya kota begitu? Nah, bisa jadi kejadian banjir yang terjadi di kota, kejadian longsor yang ada di kota itu biasanya karena hilangnya lahan-lahan catchment area yang salah satunya ada pertanian di pinggiran kota tadi begitu. Ya, strateginya saya kira pertama ya sama halnya dengan petani-petani lain ya, bisa meningkatkan secara internal harus bisa meningkatkan kapasitas mereka begitu ya. Kedekatan akses dengan pusat kota yang cenderung ya mereka kan sebenarnya tidak jauh dari perkotaan ya dibandingkan petani yang ada di pedesaan kan mereka dekat ya dengan desa begitu ya, dengan kota begitu ya, sehingga informasinya juga harus lebih banyak, kapasitasnya harus ditingkatkan. Yang kedua adalah multifungsi pertanian. Jadi tidak hanya menekankan pada produksi pertaniannya saja. Saya membayangkan pertanian-pertanian di wilayah pinggiran kota itu sebaiknya juga mempertimbangkan sektor lainnya, misalnya menggabungkan dengan sektor lainnya, misalnya agrowisata gitu. Kita sering melihat ya di sekitar dekat dengan kota itu ada lokasi-lokasi agrowisata ya, petik buah dan sebagainya. Nah, itulah merupakan salah satu adaptasi yang seharusnya dilakukan oleh petani pinggiran kota begitu. Ya, untuk teknologi ya, saya kira ini juga konteksnya sama dengan penggunaan teknologi di urban farming ataupun di rural farming ya. Eh, Penggunaan teknologi on farm gitu ya, mekanisasi gitu ya, kemudian teknologi pasca panen, teknologi informasi gitu ya, akses terhadap pasar, informasi harga, itu harapannya bisa dimanfaatkan oleh petani di pinggiran kota ya. Keterbukaan terhadap atau melek teknologi, saya kira ini menjadi modal bagi petani pinggiran kota untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraan juga pendapatannya. Ya, ini jadi konteks ini menarik nih karena pinggiran kota ini kan merupakan suatu wilayah yang bukan dibatasi oleh batas administrasi ya. Jadi peran kebijakan atau regulasi yang mengatur secara khusus spesifik wilayah pinggiran kota ini menjadi penting. Kita belum punya di Indonesia khususnya ya, yang memiliki regulasi yang mengatur wilayah pinggiran kota gitu ya. Ada kebijakan khusus yang mengatur periurbannya sendiri ya, secara ruang gitu ya, secara aktivitas dan juga pertaniannya.
Nah, pertanian kita kan masih disamaratakan ya di wilayah manapun begitu. Yang kedua, saya kira insentif subsidi yang sudah diberikan pemerintah ini sudah cukup banyak begitu ya. Tapi biasanya lebih banyak ditekankan pada subsidi pertanian terkait dengan subsidi pupuk, subsidi alsintan dan sebagainya. Itu tidak kalah pentingnya lagi adalah sebenarnya insentif yang diberikan itu bentuknya adalah untuk peningkatan kesejahteraan petani. Nah, ini yang biasanya sering miss ya, atau pemerintah itu belum melihat dari sisi itu. Karena biasanya petani melepaskan aktivitasnya atau melepaskan lahannya itu biasanya karena kebutuhan pendidikan anak ya, karena sakit ya. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak ada jaminan sosialnya begitu. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan. Ya, tentunya ini pesan saya, petani pinggiran kota tadi di tengah tekanan urbanisasi yang terus ya semakin berat gitu ya, tantangan yang mereka harus hadapi. Tentunya mereka tidak bisa bersama-sama, bisa sendiri begitu ya menghadapinya ya, berjuang sendiri menghadapi tekanan itu. Peran serta dari seluruh komponen baik masyarakat, akademisi, pemerintah, swasta itu semuanya harus bisa berkolaborasi untuk bisa ikut berjuang dalam mensupport petani di pinggiran kota gitu ya. Ya tentunya ini juga tidak hanya petani pinggiran kota ya, tapi petani-petani yang ada di pedesaan juga. Tapi tantangannya saya kira akan lebih berat di wilayah petani di pinggiran kota. Nah kemudian ini yang perlu garis bawahi mungkin.